Ukiran inspirasi sang maestro dipadu teknik desain modern. Tempaan keterampilan ahli tenun BHS membawa kualitas BHS ke tingkat teratas. Puluhan tahun pengalaman dan dedikasi untuk sebuah mahakarya seni tenun Indonesia. BHS, The Art of Craftsmanship. Itu yang sunnah dipakai. Jadi tidak harus baru, bahkan tidak harus putih, tapi yang harus adalah yang paling mahal. Jadi nggak harus baru ya. Jadi tidak harus ada budget khusus tiap tahunnya untuk beli pakaian yang baru. BHS, The Art of Craftsmanship. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-bashir wa nadhir alladhi tanfatihu bihi abwabul khair wa tanghaliku bihi abwabus syarr wa ala alihi al-athhar wa ashabil akhyar birahmatika ya arhamar rahimin. Pemirsa Al-Baja TV, kembali kita berjumpa dalam program Bincang Spesial Ramadan. Yang lebih spesial lagi adalah di saat kita menjelang Hari Raya Idul Fitri, banyak di antara kita yang sudah mulai berpikir seperti apa yang akan kita persiapkan, dan pastikan kita sudah mulai memikirkan di antaranya adalah fashion Lebaran. Tapi sebelumnya, buat seluruh pemirsa Al-Baja TV, semoga hari ini semakin semangat dan semakin bahagia dengan apapun yang kita sudah dapatkan sepanjang bulan suci Ramadan. Pastikan keluarga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan terdidik dalam pendidikan Ramadan untuk selalu mengedepankan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, di kesempatan hari ini kembali kita bersama dengan Habib Hisham dan juga Ustadz Rizky. Laut wajahnya kayaknya ada yang dipikirkan. Semoga hari ini tetap sehat walafiat, Bib. Amin. Sehat, Bib, ya? Amin. Alhamdulillah. Ustaz Rizky juga sehat ya? Alhamdulillah. Di hari ini kayaknya pakaiannya lebih kepada memang lagi merayakan atau menyambut perayaan ini. Bib, kita mau berbicara tentang fashion Lebaran. Itu sebenarnya tren atau tradisi secara syariat itu seperti apa sih, Bib, kalau Lebaran untuk pakaian Lebaran tuh? Ya, jadi memang di momen Lebaran banyak yang kita persiapkan, mulai dari makanan seperti cooker kue kering, kemudian makanan-makanan khas, ya seperti ketupat, ya, opor. Juga termasuk pakaian yang kita persiapkan dalam menyambut hari raya atau Yaumul Aid. Maka dikatakan, laisal aid liman thawbuhu jadid walakinnal aid liman ta'atuhu tazid. Sebenarnya Lebaran itu bukan bagi orang yang pakai pakaian baru. Bukan itu Lebaran. Lebaran itu adalah bagi orang yang ketaatannya terus bertambah. Kenapa? Karena satu bulan puasa, siangnya dia puasa, malamnya dia tarawih hatam Quran, dilakukan selama sebulan 30 hari, maka 1 Syawal itu adalah Lebaran bagi orang tersebut. Nah, Lebaran bagi orang tersebut adalah apa? Adalah yang taatnya terus bertambah, itulah orang yang merayakan daripada Lebaran. Bersamaan dengan itu dalam hadis Nabi mengatakan, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum. Sesungguhnya Allah tuh nggak ngelihat tuh badan dan bentuk kalian, warna kulit nggak dilihat Allah, dari suku mana Allah nggak lihat itu, walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Akan tetapi Allah melihat daripada hati kita dan amal ibadah kita. Jadi sekali lagi, pakaian Lebaran itu adalah bukan yang seperti yang dibayangkan adalah bentuk pakaian, tapi Lebaran bagi yang taatnya terus bertambah dan hatinya makin bersih, juga amalnya terus bertambah. Itu orang yang hakikatnya melaksanakan Lebaran. Masya Allah. Dan ini kalau Ustadz Rizky sendiri, ketika kita bicara tentang fashion Lebaran, sebenarnya anjuran dalam Islam itu seperti apa sih? Karena ini lebih kepada tren atau tradisi gitu. Baik, di zaman sekarang memang Lebaran itu memang sepertinya nggak sempurna kalau
pakai baju baru. Nggak pakai baju baru, katanya seperti itu. Dan memang nggak menolak semerta-merta Islam nggak menolak sih untuk memakai baju yang baru, seperti yang sudah disinggung Habib juga, bahwasanya itu baju baru bukanlah sebuah prioritas gitu kan ya, bukan hal yang diutamakan. Justru yang diutamakan adalah ta'atuhu tazid, ya, ketaatannya yang bertambah Bib ya, seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan di sana Nabi Muhammad SAW juga menganjurkan untuk memakai baju terbaik gitu kan. Awas ini, baju terbaik bukan baju baru ya Bib ya. Banyak orang ini memahami dari hadis ini mengatakan bahwasanya Lebaran harus pakai baju baru. Suatu ketika Sayyidina Hasan bin Ali diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW fil idaini di dua hari raya Idul Fitri untuk memakai pakaian yang terbaik gitu kan. Jadi pakaian yang terbaik itu mana pakaian terbaik kita gitu kan. Nggak harus baru gitu kan. Sehingga disebutkan di dalam kitab fikih gitu kan, bahwasanya pakaian terbaik bukan harus baru seperti itu. Ya. Baik, yang penting baru dan di sana juga ada hikmahnya sih ya, ternyata kan seperti itu. Baik, Bib, kembali lagi mengenai bahwasanya yang terbaik. Terkadang diantaranya perlu nggak sih mahal? Nah, jadi memang pakaian Lebaran itu, jadi begini loh, kita nih kan tiap minggu Lebaran nih Ustaz Rizky. Tiap minggu nih kita Lebaran, namanya hari Jumat. Hari Jumat kita Lebaran. Nah, yang diwajibkan untuk hadir ke masjid hanya laki-laki. Nah, Nabi mengajarkan kita untuk ilbasul bayat. Pakailah pakaian berwarna putih. Jadi kalau sholat Jumat tuh kita disunahkan pakai pakaian putih. Peci putih, imamah putih, gamis jubahnya putih. Itu sholat sunnah. Sholat Jumat disunahkannya warna putih. Ya. Adapun Lebaran, ini yang disunahkan bukan berwarna putih. Tapi yang disunahkan adalah apa yang kita buka dari lemari pakaian kita, kita lihat mana yang harganya paling mahal, itu yang paling sunnah dipakai. Walaupun warnanya warna-warni nih, seperti pakaian anak peci ini, ya peci misalnya ini dari Aceh, ya mahal. Ini Lebaran bagusnya pakai pakaian yang paling mahal. Yang terbaik mahal. Ya, yang terbaik, yang paling mahal. Walaupun berwarna, walaupun pakaian yang udah lama 8 tahun yang lalu, asal itu paling mahal dibandingkan pakaian baru, maka itu yang sunnah dipakai. Jadi tidak harus baru, bahkan tidak harus putih, tapi yang harus adalah yang paling mahal. Jadi nggak harus baru ya. Jadi tidak harus ada budget khusus tiap tahunnya untuk beli pakaian yang baru. Tapi dengan Allah tidak melihat pakaiannya. Nah, kembali dengan pakaian Allah tidak lihat pakaian. Tapi kembali lagi, Ustaz Rifki. Baik, berarti di sini kan ada pembahasan yang lain, bahwasanya sepertinya ada kontradiksi kan antara Allah nggak melihat secara zahir. Di sisi lain juga ternyata baju terbaik juga dianjurkan. Berarti kan ada dua dalil yang digabungkan jadi satu. Ternyata di sana ada hikmah juga. Itu mengapa kita dianjurkan untuk memakai baju terbaik gitu kan. Yang disebutkan oleh para ulama salah satunya adalah karena untuk tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di hari kemenangan ini. Di hari kemenangan ini kita sudah melawan hawa nafsu, kemudian kita juga sudah melakukan yang terbaik di bulan Ramadan, melewati madrasah Ramadan. Maka kita di hari raya Idul Fitri ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memakai yang terbaik gitu kan. Kemudian yang kedua adalah untuk menghormati hari raya Idul Fitri itu. Untuk menghormati hikmahnya seperti itu. Jadi seperti halnya kita menghormati hari Jumat dengan baju putih ya. Maka di hari Idul Fitri pakai baju yang terbaik walaupun berwarna hitam kata para ulama. Kemudian yang ketiga adalah untuk menghormati para malaikat yang saat itu pada turun semua. Sepanjang jalan malaikat turun ya untuk menyambut orang-orang Islam yang saat itu sudah meraih kemenangan seperti itu. Mungkin kita nggak ngelihat ya, tapi malaikat melihat kita gitu kan, seperti itu. Dan ini ada hikmahnya seperti itu. Mungkin itu hikmahnya. Baik, Masya Allah. Dan kembali lagi berihal pakaian, sebenarnya kayak pakaian seperti ini yang kita pakai, kemudian adakah sih sebenarnya itu kriteria-kriteria khusus dalam pakaian Muslim, khususnya ketika fashion di Lebaran?
Ya jelas Pak, kriteria pakaian muslim itu yang pertama itu harus nutup aurat, yaitu nomor satu, pasti harus nutup aurat dengan batasan yang telah dijelaskan oleh para ulama. Yang kedua adalah longgar, tidak ketat. Yang ketiga adalah menutupi warna kulit, tidak transparan. Ya, jadi yang namanya nutup aurat itu tidak berbentuk dan tidak menerawang, itu baru nutup aurat, begitu ya, sesuai dengan batasan yang udah ditentukan. Yang keempat juga, pakaian itu tidak boleh terlalu mewah. Memang mewah zaman dulu itu adalah bahan 2 kali lipat daripada semestinya. Seperti pakaian raja yang jubahnya itu sampai panjang begitu, sampai ke tanah begitu. Nah ini mewah zaman dulu, tapi mewah zaman sekarang walaupun kainnya kurang, terbuka, kurang begitu, tapi dia mempunyai merek-merek yang mahal. Nah, pakaian yang terlalu mewah ini bukan pakaian kriteria seorang muslim. Kemudian nomor 5, pakaian muslim itu kriterianya harus tidak menyerupai pakaian kafir. Maka seperti pakaian muslimah kok kerudungnya menyerupai kerudung biarawati, maka tidak boleh. Atau pakaian seorang muslim yang menyerupai seperti kain ihram tapi berwarna orange, pakaian biksu, maka ini juga tidak diperbolehkan. Atau seperti para wanita yang memakai pakaian khusus agama tertentu di India misalnya, yang maka itu identik dengan agama mereka, maka ini menyerupai pakaian kafir, adalah tidak diperbolehkan di dalam agama Islam. Dan terakhir yang keenam, yang harus kami jelaskan, pakaian muslim tidak boleh menyerupai lawan jenis. Ya, tidak boleh laki-laki berpakaian daster misalnya dan perempuan memakai pakaian yang seperti laki-laki. Maka ini ada tasyabuh di dalamnya, yang ini dilarang. Maka inilah 6 kriteria pakaian muslim yang harus diperhatikan ketika seorang muslim ingin membuat pakaian, menjahit atau beli jadi di saat lebaran begitu. Baik, Masya Allah. Ustaz Rifki mau ikut menambahkan? Baik, sebenarnya ini yang lebih berpengaruh ini seorang suami ya, yang membelikan pakaian untuk istrinya, atau seorang ayah yang membelikan pakaian untuk kepada anaknya. Karena seorang anak yang belum kerja pasti dia nggak punya uang untuk membelikan sesuatu. Kadang seorang ayah pengen hanya memfasilitasi, lupa tujuan dan harapannya seperti apa, sehingga secara tidak langsung seorang ayah yang memberikan budget kepada anaknya nggak tahu menau, ternyata dia sudah menabung dosa pada anaknya melalui anaknya gitu kan. Dan seorang suami juga di saat membelikan pakaian terbaik untuk istrinya hendaknya diperhatikan seperti itu kan. Ternyata jadi tabungan dosa di akhirat bagi suami gitu kan. Itu saja sih tambahan. Baik, Masya Allah. Dan kembali lagi ketika memakai pakaian baru, apakah memang ada anjuran dari Nabi Muhammad SAW? Anjuran dari Nabi Muhammad SAW sudah disebutkan bahwasanya Nabi menganjurkan di dalam Idul Fitri, Idul Adha untuk memakai baju yang terbaik gitu kan. Biarpun berwarnanya bukan warna putih, warna hitam sekalipun tadi kan. Bahwasanya Imam Ibnu Umar, Abdullah bin Umar itu anaknya Sayyidina Umar, beliau memakai baju baru dan beliau berkata bahwasanya beginilah saya diperintahkan oleh Rasulullah. Kemudian Imam Hasan bin Ali juga beliau memakai baju baru dan beliau berkata, amarana Rasulullah SAW fil idaini anul bisa bi ahsana manajid katanya. Au kama qol, beliau mengatakan seperti itu, memakai pakaian yang terbaik, jadi bukan yang baru seperti itu. Baik. Mungkin itu saja sih. Baik, Masya Allah. Dan kembali lagi dengan Habib, ketika kita sebagai suami kemudian ada suatu, sebenarnya bukan tuntutan juga, tapi lebih kepada kayak semacam sindiran dari istri seperti itu, yang ujungnya adalah seakan-akan suami ini dituntut untuk ayo dong baru lagi, ayo dong ganti lagi. Nah itu seperti apa Bib kita menanggapinya atau menyikapinya? Ya, jadi ceritanya Nabi Muhammad usia 25 tahun. Nabi Muhammad ini kaget karena dapat lamaran lewat pamannya Abu Thalib, paman kandung beliau, dari satu orang namanya Khuwailid. Nah, Khuwailid ini punya putri namanya Khadijah binti Khuwailid Al-Kubra. Ceritanya Nabi Muhammad di usia 25 tahun itu menjadi pemuda yang bekerja kepada Siti Khadijah.
Siti Khadijah nih dengar dari tangan kanannya laki-laki namanya Maisarah, gimana Nabi Muhammad itu menjual barangan Siti Khadijah dengan cepat, sehingga membuat takjub Siti Khadijah, memasukkan rasa cinta yang luar biasa ke dalam hati Siti Khadijah, sehingga Siti Khadijah ngomong ke abahnya Khuwailid, "Abah, lamar dong ini laki-laki ini muda, Muhammad orangnya Masya Allah." Datanglah Khuwailid ke rumah Abu Thalib. Abu Thalib ngomong ke Nabi Muhammad. Akhirnya diterimalah pernikahan tadi, lamaran tadi. Jadi yang lamar nih Siti Khadijah, seorang wanita ya. Ya, akhirnya nikah Nabi Muhammad dengan Siti Khadijah. Dilaksanakan walimatul arus. Nah, ketika udah pesta, datanglah teman-teman wanita Siti Khadijah ini. Ngomong, beruntung engkau Khadijah, mulai besok engkau bisa bersenang-senang dengan satu laki-laki yang masih perjaka yang namanya Muhammad. Siti Khadijah dengar itu marah, mukanya merah, dan dia ngomong apa? "Demi Allah, aku menikahi Muhammad, tujuanku bukan agar aku dapat bersenang-senang dengan Nabi Muhammad, tapi tujuanku menikahi Muhammad adalah bagaimana mulai besok Nabi Muhammad yang dari kecil itu yatim, mulai besok aku dapat melayani Nabi Muhammad." Nah, ini Siti Khadijah niatnya menikah adalah tujuannya melayani, bukan memberikan beban, bukan hanya mengambil manisnya saja. Apa kata pepatah Indonesia, habis manis sepah dibuang. Ya, tidak, Siti Khadijah niatnya nikah, mulai besok saya mau melayani pasangan saya. Niatnya jadi pelayan. Nah, kan indah kalau masing-masing individu daripada suami dan istri itu niatnya adalah melayani, bukan menuntut. Nah, adapun istri yang secara langsung atau secara tidak langsung nyindir, minta baju baru, ini kan tidak memikirkan daripada keuangan suaminya, apakah suaminya punya atau lagi nggak punya, sehingga mau punya nggak punya baju harus ada. Nah, ini kan menjadikan suami tadi beban berat yang harusnya meringankan, menawarkan gimana nanti baju masih banyak yang mahal kok, kan nggak harus baru, kan nggak harus putih, ya banyak kok mau kena nanti bisa dipakai di sholat Id. Nah, ini kan namanya meringankan, memberikan solusi. Dan inilah tujuan di dalam menikah, harusnya adalah tidak menuntut tapi melaksanakan kewajiban masing-masing. Ukiran inspirasi sang maestro dipadu teknik desain modern. Tempaan keterampilan ahli tenun BHS membawa kualitas BHS ke tingkat teratas. Puluhan tahun pengalaman dan dedikasi untuk sebuah mahakarya seni tenun Indonesia. BHS, The Art of Craftsmanship. Baik, Masya Allah. Dan kembali kayaknya greget mau nambahin juga nih Ustaz Rizky. Cukup sudah. Tapi memang kembali lagi ke Ustaz Rizky, bahwasanya esensi daripada hari raya Idul Fitri ataupun Lebaran, apakah memang dengan fashion baju atau apa sih esensi dari Lebaran? Baik, ya esensinya sudah dibahas di awal pembahasan bahwa laisal id liman ta'atuhu liman thawbuhu jadid gitu kan. Bukanlah hari raya Idul Fitri itu karena dengan baju yang baru, akan tetapi walakinal id liman ta'atuhu tazidnya ya. Akan tetapi hari raya itulah bagi orang yang senantiasa bertambah ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang diprioritaskan adalah bagaimana ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk Idul Fitri ini. Bukan hanya memprioritaskan baju gitu. Sehingga banyak orang yang di bulan Ramadan itu 10 akhir bulan Ramadan dia sudah sibuk, dia sudah masalah materi gitu kan. Bagaimana kita mempersiapkan Idul Fitri dari bajunya, kue-kuenya, kemudian dan lain sebagainya, rumahnya dicat belum seperti itu. Padahal di 10 akhir bulan Ramadan sudah terjadwal belum khatam Al-Qur'annya, sudah terjadwal belum itikafnya, sudah terjadwal belum yang lain sebagainya gitu.
bukan berarti di akhir Ramadan seharusnya dia semakin dekat kepada Allah, malah dia semakin dekat kepada toko untuk belanja gitu kan. Dan ini memang kembali lagi bahwasanya ketika semakin punya banyak stok, kalau tadi disampaikan oleh Habib itu pilih dari baju-baju yang ada yang paling termahal, walaupun itu udah 5 tahun yang lalu misalnya. Nah kembali lagi bahwasanya semakin banyak kita mempersiapkan fashion lebaran pakaian, secara otomatis kan berarti ada yang dibeli lagi. Nah kemudian kalau untuk baju yang lama, nah untuk baju yang lama ini kalau kita berikan atau kita simpen juga, nah ini kan berarti ada hisab pakaian yang harus dipertanggungjawabkan, dan itu dipakainya cuma lebaran sekali dalam seumur hidup misalnya. Nah apa sih sebenarnya tips kita biar tidak ya mubazir begitu banyak pakaian kemudian tidak digunakan dan hanya kita pakai cuma setahun sekali, dan itu pun mungkin bisa jadi setahun seumur hidup misalnya seperti itu karena dipakainya cuma hari raya Idul Fitri. Nah sebenarnya apa sih langkah-langkah kita untuk lebih efisiensi gitu terhadap baju? Ya jadi nanti bisa disumbangkan ya, disedekahkan, dan tapi ingat ada rambu-rambu di situ. Misalnya kita adalah satu individu yang sebelumnya belum berhijrah, jauh daripada Allah sehingga terbiasa memakai pakaian yang buka aurat, dan kita tiba-tiba ingin hijrah nih, mulai menutup aurat, sehingga pakaian-pakaian yang lama kita nih diapakan? Guru kami Buya Yahya mengajarkan jadikan isi bantal. Jangan disumbangkan, karena kalau disumbangkan akan menjadikan orang yang menerima sumbangan dari kita malah jadi buka aurat. Sehingga jadi dosa kita. Jadi kalau nggak antara dipermak menjadi tutup aurat baru disumbangkan, atau dijadikan isi bantal, sehingga kita tidak menjadi ladang dosa daripada orang. Jadi walaupun namanya sedekah, tapi barang sedekahnya juga harus dipikirkan. Nah, Ana mau menambahkan mengenai mahal. Tadi Ustaz Rizky sudah menjelaskan bahwasannya itu adalah mahal, itu adalah apa Ustaz Rizky? Pakaian mahal. Nah itu kan pakaian mahal itu, lebaran ini sunahnya pakaian yang mahal. Niatnya kan adalah untuk apa? Untuk berlebaran itu bersyukur, kata Ustaz Rizky. Nah versi Ana mengatakan bahwasanya pakaian mahal, kenapa sih tujuannya pas lebaran harus pakaian mahal? Karena syiar. Karena biar umat Islam tuh dipandang oleh umat lainnya. Oh, umat Islam Masya Allah pakaiannya luar biasa, terlihat dari pakaiannya yang mahal. Dan ini semua tergantung niat. Innamal a'malu binniyat. Kami dulu pernah mondok di satu pondok di Bogor. Itu nama pondoknya namanya Rodotus Syifa, ada di puncak Bogor, Ciawi. Itu di pondok itu tiap tahun ngadakan Maulid Nabi. Waktu Maulid Nabi ada satu segmen di Rondon itu di mana tamu diarahkan ke arah lapangan untuk melihat apa sih namanya, kembang api. Mercon kembang api yang setengah jam nggak selesai. Artinya kembang apinya mahal. Ya, diteliti harganya bisa sampai 50 juta. Sehingga banyak tamu atau santri yang heran, nanya kepada pemilik pondok nih, yang seorang pembisnis, Habib, kenapa sih uang itu 50 juta diarahkan ke beli kembang api yang sebegitu mahal, yang habis hanya dalam waktu setengah jam? Kenapa nggak sumbangkan ke fakir miskin? Maka beliau menjawab, niatku nyalakan itu kembang api 50 juta adalah untuk menyenangkan tamunya Rasulullah. Kalau seakan-akan kita sorot, kayaknya mubazir nih orang. Tapi kok niatnya nyenangkan tamu, jadi pahala. Ada lagi satu cerita. Ada satu pondok di Sukabumi, namanya Darul Habib. Beliau dipimpin oleh Habib Novel almarhum. Lulusan daripada Rusyaifah Makkah Al-Mukarramah. Nah, beliau ini punya pondok namanya Darul Habib. Itu di Darul Habib ada taman. Jadi buat santri itu biar berjalan-jalan dibuatkan taman. Yang herannya, kapan wali santri datang ke sana 6 bulan kemudian ngelihat taman udah beda lagi modelnya. Jadi tiap setengah tahun renovasi total, ganti tamannya. Dan itu biaya mahal. Biaya mahal, ada donatur dari negara Turki misalnya. Tiap setengah tahun diganti tamannya. Kan orang pada heran, duh Beb, buat apa sih Beb?
sampai taman ganta-ganti nggak mubadir tah. Maka dijawab, oh niatku adalah bagaimana menanamkan kepada santri bayangan gambaran kayak apa sih taman sorga Firdaus. Sehingga semangat mau masuk sorga tuh semangat. Kenapa? Ngelihat tamannya berubah-ubah. Ya pondoknya Masya Allah mewah. Ya ternyata di balik kemewahan yang dilarang, ternyata ada niat baik ingin mengingatkan orang tentang taman sorga. Jadi pahala, jadi bagus. Ya. Ada lagi satu cerita. Pemilik Pondok Rusyaifah yang Habib Novel mondok di situ, Habib Novel Alkaf Palembang, Sukabumi Darul Habib mondok di situ. Dipimpin sama Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Beliau punya putra, nah sekarang yang megang Said Ahmad bin Alwi Al-Maliki. Dulu abahnya Said Muhammad ini, beliau ke Indonesia minta ditaruh fasilitas hotel berbintang. Ya. Yang termahal. Yang mahal. Pokoknya mau ngundang anak, kasih anak fasilitas mewah. Masuklah ke dalam hotel dengan beberapa muridnya. Ketika masuk hotel, kasur ini kan mahal nih. Iya. Betul. Tiba-tiba beliau ngomong ke santrinya, ambilkan tikar. Diambillah tikar. Said Muhammad taunya tidur di atas tikar, ranjangnya nggak diapa-apakan. Kenapa? Aku pesan ini fasilitas mewah untuk ilmuku, tapi diriku tetap hidup sederhana, tidur di tikar. Jadi ini mengajarkan kesederhanaan kepada kita. Di balik kemewahan yang dilihat orang itu, beliau ingin mengangkat derajat ilmu agar ilmu nggak diinjek-injek di kalangan masyarakat di negeri yang mau beliau datangi. Ya. Kemudian begitu juga di baju lebaran. Baju lebaran, kenapa sunnah yang paling mahal? Karena agar kita ingin menampakkan syiar Islam. Agar kita dipandang. Oh Masya Allah, ternyata warga Indonesia merayakan lebaran dengan pakaiannya yang mewah. Jadi semua tergantung niat. Kalau niat kita benar, ya walaupun seakan-akan kita ini pakai pakaian mahal, hotelnya mahal, kemudian taman ganta-ganti, kemudian meledakkan kembang api yang mahal, tapi kalau niatnya benar, ya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka semuanya menjadi ladang pahala yang luar biasa. Baik, Masya Allah nih, kita semakin dapat paham juga. Bagi yang awam tuh jadi jangan mudah untuk menilai bahwasanya Syed Maliki itu di hotel terbaik. Tunggu dulu, di dalamnya beliau menggunakan fasilitas itu tidak. Ternyata justru malah kita dapat informasi dan ilmu. Beliau tetap tidurnya di tikar. Di tikar begitu ya. Baik, Ustaz Rizky, kita kembali lagi bahwasanya gimana sih tipsnya ketika di bulan Ramadan, fashion kitanya seperti apa? Kemudian fashion kitanya juga nggak jadul-jadul banget. Gimana tipsnya? Iya, sebaiknya kita itu hendaknya melaksanakan keduanya lah. Ya, bersyukur kepada Allah di bulan di Idul Fitri gitu kan. Tapi tidak memaksakan juga gitu kan. Jadi sesuai budget masing-masing gitu kan. Kita punya budget berapa, misalkan hanya ada budget 100-200 ribu, ya sudah kita melakukan sunnah Nabi Muhammad SAW, yaitu perintah barangkali kita beli baju, ya kan, beli baju atau sudah punya tabungan baju ya alhamdulillah, yang nggak punya ya beli gitu ya, untuk melaksanakan sunnah dan melaksanakan syiar seperti itu. Tapi tidak memaksakan diri juga gitu kan, melihat diri sendiri juga. Kemudian bagi yang sudah punya istri dan punya anak, sebaiknya dari sekarang ya berusaha semaksimal mungkin untuk menyenangkan lah. Walaupun itu adalah bukan sesuatu yang wajib, tapi kan untuk menyenangkan istri di hari istimewa kan, di hari raya kan, itu hal yang sangat dianjurkan juga. Seperti tadi kita bagaimana menyenangkan Nabi Muhammad seperti itu. Menyenangkan istri juga kan pahalanya sangat besar sekali. Karena beliau adalah yang melahirkan anak-anak kita. Kemudian menyenangkan anak juga sangat besar pahalanya gitu kan. Sehingga anak juga tidak terkena mental gitu. Di saat tetangga pakai baju baru, dia juga ada baju baru gitu kan. Atau baju tahun kemarin yang masih baru gitu kan. Seperti itu. Jadi bagi yang masih pribadi bisa menabung ya, dan bagi yang sudah punya keluarga ya dari sekarang bisa nabung sesuai budgetnya gitu kan Bib ya. Mungkin itu sih. Baik. Kalau saya. Masya Allah, alhamdulillah. Kembali lagi Bib. Anda mau menambahkan tips dari antum Bib. Oh siap. Untuk sekaligus ditambahkan dan tips bahwasanya yuk fashion kita di hari raya Idul Fitri itu termahal tapi juga tidak membebani. Iya, jadi menggunakan pakaian yang lama tapi yang mahal begitu ya. Anda mau nambahkan tadi mengenai istri.
Jadi memang kewajiban suami terhadap istri itu 5. Kalau bahasa Indonesia tuh bahasa yang kita kenal tuh ada namanya pangan. Enggak. Sandang, pangan. Papan ini rumah. Sandang ini pakaian. Pangan itu makanan. Kemudian dalam urusan hiburan jalan-jalan, dan terakhir adalah dalam urusan hubungan di atas ranjang. Mohon maaf, majelis mulia, ilmu harus disampaikan. Di antaranya adalah tadi apa? Sandang pakaian. Dikatakan tadi sama Ustaz Rizky dalam pembahasan kita sebelumnya, ternyata suami wajib memberikan pakaian kepada istrinya 2 musim. Kalau di Arab Saudi itu ada musim panas 6 bulan, ada musim dingin 6 bulan. Kalau kata Allah dalam surat tuh li'ila fi Quraisy, ila fi rihlatash syita'i was-shaif. Asyita musim dingin, as-shaif musim panas. 6 bulan. Itu bahasa kita setahun 2 kali istri harus dibelikan pakaian oleh suaminya. 1 setel dari ujung rambut sampai ujung kaki. Bahasa kita mah dasternya, jubah hitam luarannya, kaos kakinya, mansetnya, kerudungnya itu 1 setel. Perhiasan nggak masuk ya. Nah, maka itu setahun wajib ngasih 2 setel ya, minimal Idul Fitri 1 setel, Idul Adha 1 setel. Ke suaminya protes, "Beb, dicicil boleh nggak?" Boleh. Bajunya kredit, Beb ya. Misalnya bulan ini beli daster dulu, ya nanti bulan berikutnya beli yang lain. Nah, maka ini yang wajib. Ya. Jadi sebenarnya nggak pakai beli baju Lebaran aja, pakai yang wajib aja udah cukup sebenarnya. Baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Jadi memang 2 kali ya dalam setahun ya, Idul Adha sama Idul Fitri. Masa masih perhitungan juga. Tapi terkadang memang bukan bulan itu saja sudah dibelikan oleh suaminya. Baik, terima kasih banyak Bib. Masya Allah, sehat selalu. Amin. Berkah selalu Ustaz Rizky. Kita ketemu lagi di bincang spesial Ramadan berikutnya. Amin. Yang jelas, seluruh pemirsa Al-Bahjah TV, terima kasih banyak masih terus istiqomah dan memberikan apresiasi dengan adanya program Bincang Spesial Ramadan bersama Al-Bahjah TV. Semoga fashion kita di Hari Raya Idul Fitri tidak berlebihan, dan semoga kita bersyukur dengan apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, bahagiakan rumah tangga kita dengan sesuatu yang lebih indah di Hari Raya Idul Fitri. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atlas, inspiring the world. Atlas Super Premium. Superior color. Superior weave. Maximum density. Superior comfort. Atlas, inspiring the world by BHStex.